Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Sesungguhnya yang menyebabkan keresahan hati atau perasaan orang ahli ibadah dan orang-orang zuhud dari segala sesuatu disebabkan masih ada sirat atau penghalang untuk melihat Allah di dalam tiap sesuatu. Andai kata mereka bisa menyaksikan di dalam tiap sesuatu, pasti mereka tidak akan risau terhadap segala sesuatu. Orang ahli ibadah adalah orang yang sama mentakarrubkan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mengerjakan berbagai amalan ibadah. Sedang orang zuhud adalah orang yang sama mentakarrubkan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan bertawakal atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kedua golongan ini selalu menyingkirkan atau menjauhkan diri dari pergaulan khalayak ramai, karena mereka dianggap sebagai pembawa perintang dan penghalang untuk menghadap kepada Allah. Sehingga mereka, orang ahli ibadah dan orang zuhud, tidak bisa khusyuk atau konsentrasi di dalam menghadap kepada Zat yang Maha Agung lagi bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para makhluk yang menyebabkan keresahan hati di dalam hati orang ahli ibadah dan orang zuhud. Keresahan yang terdapat pada makhluk-makhluk itu, misalnya memfitnah, mengumpat, congkak, dan lain sebagainya. Tetapi apabila orang-orang ahli ibadah dan orang zuhud dapat menyaksikan Allah di dalam setiap sesuatu, artinya mereka dapat menyaksikan Allah walaupun bergaul dengan manusia, berarti ada cahaya ilahi yang menyinari dirinya, sehingga rintangan-rintangan yang menghalanginya akan silau atau tersingkap berkat adanya cahaya tersebut. Perbuatan semacam ini sama halnya yang dilakukan oleh orang-orang ahli ma'rifat tatkala menghadap Allah, tanpa ada hijab atau penghalang dikala bergaul dengan sesamanya, sehingga keresahan-keresahan yang datangnya dari makhluk tidak kunjung datang. Allah telah memerintahkan kepadamu selagi kamu hidup di dunia ini untuk memperhatikan semua ciptaan Allah, dan kelak di akhirat Allah memperlihatkan kepadamu kesempurnaan Zat-Nya. Semua hamba yang hidup di dunia ini telah diperintahkan oleh Allah agar pandai memikirkan serta merenungkan tentang kejadian yang ada di alam ini. Sebab orang yang selalu memikirkan ciptaan Allah, tentu ia akan mengetahui hakikat Allah dengan penglihatan mata hatinya. Kalau sudah demikian, orang tersebut selalu berbuat kebajikan, sebab di mana saja tempatnya ia selalu diawani dan dilindunginya, sehingga enggan untuk berbuat kemaksiatan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Quran surat Yunus ayat 101. Dan firman Allah lagi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Oleh sebab itu, kesempatan di dunia ini banyaklah untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Nanti kita akan melihat Allah dengan penglihatan hati. Begitu sempurnanya zat Allah, sehingga tidak bisa dibayangkan oleh panca indera. Allah telah mengetahui kamu, bahwa kamu tidak sabar jika kamu tidak melihat kepada Allah. Maka Allah memperlihatkan kepadamu apa-apa yang tampak daripadanya. Kerinduan seorang hamba untuk mengetahui dan dekat dengan Allah melalui benda-benda yang nampak ini adalah merupakan karunia Allah yang sangat besar kepada hambanya, dan ini tergolong makom ihsan. Orang yang sampai di makom ihsan ini disuruh sabar oleh Allah dengan menampakkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Maksudnya agar ia dapat melihat dan dekat dengan Allah di dalam setiap barang yang nampak ini. Begitulah rahmat dan karunia Allah yang sangat besar kepada hambanya yang wajib kita syukuri.